Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaffa, PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS mengenai eh, presentasi activity report di dalam produk. Di sini produknya adalah cuci bersih saus laundry. Oke, cuci bersih saus laundry adalah layanan profesional laundry sepatu dan tas dengan berbagai jenis treatment yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Layanan ini berfokus pada kebersihan menyeluruh, menjaga tampilan, serta memperpanjang usia pakai sepatu dan tas pelanggan. Berikut layanan yang diberikan berupa treatment. Yang pertama, treatment fast clean, yaitu membersihkan bagian luar seperti outsole, midsole, dan upper sepatu. Estimasi waktu pengerjaan selama 1 hari, harga 25.000. Yang kedua ada di clean, membersihkan seluruh bagian termasuk insole. Jadi kan ada outsole, midsole, upper, dan insole. Estimasi pengerjaan 1 sampai 2 hari dengan harga 30.000. Yang ketiga ada whitening, memutihkan sepatu kanvas berbahan putih. Pengerjaan atau estimasi waktu 5 sampai 7 hari dengan harga 45.000. Yang keempat ada treatment on yellowing atau memutihkan kembali midsole yang menguning. Midsole bagian yang kaki sebelah samping ya. Estimasi waktu 5 sampai 7 hari, harga 55.000. Yang kelima, cuci tas. Membersihkan tas. Di sini type treatmentnya kita ada beberapa harga, yaitu small 40, medium 60, dan large ada 75.000. Estimasi waktu pengerjaan 3 sampai 5 hari. Strategi promosi dalam memasarkan jasanya. Cuci bersih laundry menerapkan dua pendekatan utama yang sederhana, namun cukup efektif. Strategi pertama adalah melalui broadcast WhatsApp marketing, yaitu dengan membagikan informasi seperti promo, testimoni pelanggan, hingga edukasi tentang perawatan sepatu secara rutin melalui status dan pesan pribadi kepada pelanggan setia. Strategi kedua yang tidak kalah penting adalah pemasaran dari mulut ke mulut, di mana pelanggan yang merasa puas dengan layanan yang diterima secara sukarela merekomendasikan jasa ini kepada orang-orang terdekat mereka seperti rekan kerja selama mahasiswa atau penghuni. Berdasarkan hasil evaluasi, metode word of mouth terbukti mampu memperluas jangkauan pasar tanpa perlu mengeluarkan biaya promosi yang besar. Sementara itu, strategi broadcast melalui WhatsApp dinilai masih belum optimal. Hal ini disebabkan konten yang disampaikan masih perlu ditingkatkan, baik dari segi tampilan visual maupun gaya penyampaian pesan, agar lebih menarik dan mampu memikat perhatian calon pelanggan secara lebih maksimal. Berikutnya, customer consumer profile. Jadi bersih Sosondri menargetkan segmen konsumen yang memiliki mobilitas tinggi dan kebutuhan khusus terhadap kebersihan serta penampilan sepatu maupun tas mereka. Salah satu kelompok utama adalah masyarakat urban yang umumnya memiliki kepedulian tinggi terhadap penampilan dan aktif menggunakan media sosial sebagai sarana ekspresi diri. Selain itu, pegawai kantor juga menjadi sasaran layanan ini, mengingat rutinitas kerja yang padat seringkali menyita waktu mereka hingga tidak sempat merawat sepatu secara mandiri. Layanan ini menjangkau kalangan akademisi seperti mahasiswa dan dosen, setiap harinya memiliki kegiatan yang dinamis baik di dalam maupun di luar kampus. Di samping itu, penghuni merupakan segmen yang cukup potensial karena keterlibatan fasilitas dan waktu membuat mereka cenderung memilih jasa cuci sepatu profesional dibandingkan mencuci sendiri. Keseluruhan segmen ini mencerminkan kebutuhan praktis akan layanan yang cepat, terpercaya, dan efisien dalam menjaga kebersihan dan estetika alas kaki maupun tas yang mereka gunakan sehari-hari. Customer profil yang pertama tadi ada masyarakat urban, karakteristik peduli penampilan, aktif di media sosial. Yang kedua pegawai kantor, karakteristiknya sibuk, tidak sempat memberikan sepatu. Yang ketiga ada mahasiswa atau dosen, karakteristik aktif kuliah dan mengajar mobilitas tinggi. Dan yang terakhir ada anak kos, karakteristik tidak punya alat atau waktu mencuci. Berikutnya kompetitor analisis. Dalam industri jasa laundry terdapat sejumlah kompetitor yang terus bersaing di pasar lokal. Salah satunya adalah Chicken yang memiliki keunggulan di sisi jumlah pengikut di media sosial, sehingga mampu menjangkau lebih banyak audiens secara daring. Namun demikian, kendala responsivitas terhadap pemasaran menjadi salah satu kelemahan utama mereka. Kemudian ada Bank Cuci Bro PWK yang menawarkan harga cukup kompetitif namun menghadapi tantangan dalam hal kecepatan pengerjaan layanan yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dari ekspektasi pelanggan. Kompetitor lainnya seperti Sneaker dikenal
memiliki kekuatan pada aspek branding visual yang menarik dan profesional meskipun masih terbatas dalam jenis sepatu yang mereka layani. Sementara itu, Jocks and Cat memiliki keunggulan dalam alokasi usaha yang strategis, namun belum maksimal dalam melakukan promosi maupun menghadirkan testimoni pelanggan sebagai bentuk kepercayaan publik. Di tengah persaingan tersebut, Cuci Bersih Sosrondi memiliki daya saing yang kuat melalui pendekatan personal kepada pelanggan, kecepatan layanan konsisten, serta struktur harga yang tetap bersahabat. Kombinasi keunggulan ini menjadi nilai tambah yang mampu memperkuat posisinya di tengah kompetitor sejenis. Berikutnya, tabel kompetitor analis. Yang pertama, Nyusikan, kekuatannya punya banyak followers, kelemahan kurang responsif terhadap orderan. Kedua, Kang Uci, KWK, kekuatan harga cukup bersaing, kelemahan lama dalam pengerjaan. Yang keempat, Sneaker, kekuatan branding visual kuat, kelemahan hanya fokus pada sepatu tertentu. Yang terakhir adalah Choose and Care, kekuatan lokasi strategis, kelemahan kurang promosi dan testimoni pelanggan. Secara garis besar, Cuci Bersih Sosrondi unggul dalam personal approach, kecepatan pelayanan, dan harga yang kompetitif. Berikutnya, sales report selama kurang lebih dalam 3 minggu. Berdasarkan catatan selama kurang lebih 3 minggu, masa operasional terhitung dari 23 Juni sampai 13 Juli, layanan Cuci Bersih Sosrondi mampu memperoleh rata-rata 2 hingga 3 pesanan per hari. Dalam satu minggu terdapat 7 hari kerja, sama total estimasi waktu operasional mencapai sekitar 21 hari. Dari data-data tersebut dapat dihitung bahwa jumlah pesanan harian berada pada angka sekitar 2,5 pasang sepatu atau tas per hari. Maka selama periode 3 minggu tersebut, estimasi total pesanan yang diterima dan dikerjakan mencapai sekitar 53 item. Jumlah ini mencerminkan adanya tren permintaan yang konsisten dan menunjukkan potensi pasar yang stabil bagi layanan laundry, sepatu, dan tas yang praktis terjangkau. Berikutnya, sales report selama kurang lebih 3 minggu. Kita total penjualan apabila dikalkulasikan semua terdapat 1.775.000. Analisis sales report berdasarkan hasil observasi terhadap jenis layanan yang paling demand konsumen selama periode penjualan dapat disimpulkan bahwa layanan di print dan PSP menjadi pilihan utama pelanggan. Kedua jenis layanan ini tergolong cepat dalam pengerjaan serta relevan dengan kebutuhan harian masyarakat yang menginginkan sepatu bersih dalam waktu singkat. Sebaliknya, layanan whitening dan non-yellowing menunjukkan angka permintaan yang lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh durasi pengerjaan yang lebih lama, yakni antara 5 hingga 7 hari, serta segmentasi penggunaan yang lebih spesifik, hanya cocok untuk jenis sepatu tertentu seperti kanvas putih. Meskipun terdapat variasi minat antar jenis layanan, secara umum penjualan produk cenderung stabil. Beberapa faktor utama yang mendukung kestabilan tersebut antara lain harga yang terjangkau, respon pelayanan yang cepat melalui WhatsApp, serta testimoni positif dari pelanggan yang merasa puas telah menggunakan layanan. Kombinasi faktor-faktor ini membuat ekosistem pelayanan yang responsif dan terpercaya, sehingga mampu mempertahankan loyalitas pelanggan. Maaf. Serta menarik konsumen baru melalui rekomendasi langsung. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.